Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tentang tanggapan dan atau jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Surabaya tentang APBD Anggaran 2022, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Tanggapan atau jawaban tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Usai rapat paripurna media lensa parlemen menemui Sekretaris Daerah Hendro Gunawan mengatakan, terkait dengan saran yang pertama terkait bagaimana memuati RAPBD 2022 ini untuk memberdayakan ekonomi, kemudian juga memberikan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Persentasenya tadi juga sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan capaian pendapatan ini kita sudah melakukan koreksi dan sudah sepakat dengan seluruh anggota DPRD kaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan kekuatan APBD 2022. Oke. Terus Pak Sekda, tadi kan saya sempat dengar ada 1.600 CCTV untuk 400 RW. Itu nanti rencananya untuk tahun depan ya Pak? Tahun depan. Itu nanti pemilihan RW-RW-nya gimana Pak? Itu Sekda? nanti diberikan ke Teknisnya? seluruh RW sesuai prioritas. Oh, sesuai prioritas. Ya, jadi rata nanti. Sementara itu Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya dari fraksi PKS juga pimpinan rapat paripurna tersebut ditemui media lensa parlemen di ruang kerja usai rapat paripurna. Reni menyatakan, ya kalau prioritas khusus ya, temanya memang bicara tentang pemulihan ekonomi. Jadi itu tema yang dijadikan oleh pemerintah kota ya, terkait dengan 2022. Kemudian kalau terkait dengan anggaran, kalau anggaran memang yang paling besar saat ini itu di Dinas Kesehatan. Kalau nggak salah sekitar 35%. Kemudian anggaran yang lain di pendidikan ya, dan juga di infrastruktur. Infrastruktur ini berbeda dengan 2021 yang sempat mengalami refocusing banyak ya, tapi di 2022 ini sudah mulai meningkat kembali seperti itu. Kemudian pemulihan ekonomi. Nah, di pemulihan ekonomi ini yang saya melihat dan berharap agar bisa lebih konkret ya, terkait dengan program-program, karena secara judul program itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan program sebelum pandemi. Tapi saya sangat berharap walaupun mungkin secara judul itu tidak jauh beda, tapi secara substansi isi dari program kegiatan yang dilakukan itu benar-benar bisa kekinian ya, bagaimana kebutuhan misalkan terkait dengan angka pengangguran yang masih tinggi, kemudian pemulihan ekonomi, berapa UMKM yang mau diberdayakan ya. Contoh misalkan tadi jawabannya ketika kita menanyakan ya, ada fraksi yang menanyakan tentang pemulihan ekonomi. Di sini jawabannya begini, terkait dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro. Ini pertanyaan dari fraksi saya ya, fraksi PKS. Waktu itu kita menanyakan tentang apa yang dilakukan pemerintah kota pada upaya pemulihan ekonomi terhadap usaha mikro. Karena kita mendorong usaha mikro ini harus mendapatkan perhatian. Dikatakan bahwa targetnya itu untuk pelaku usaha mikro, pembinaan ditargetkan 35.915 usaha mikro sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Surabaya. Nah, intervensi di 2022 itu yang ditargetkan itu 7.183. Berarti, nah pertanyaannya kan sekarang dari 35.915 dikurangi 7.183 itu ada 28.000 usaha mikro. Siapa yang memperhatikan kan begitu? Nah, kalau APBD 2022 itu hanya memperhatikan 7.183, maka pemerintah kota harus berkolaborasi dengan lembaga lain ya, apakah itu kan banyak di lembaga lain di Kota Surabaya ya, untuk kemudian apakah itu BUMD, BUMN atau lembaga-lembaga yang punya perhatian, ada juga misalkan Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia Kota Surabaya,
yang mereka juga punya UMKM. Nah itu juga untuk diberdayakan. Nah, contohnya begitu Mas, karena kalau ada 35915 berarti targetnya 2022 hanya 7183. Oke lah, yang 7183 itu yang programnya Pemkot ya, tapi yang sisanya ini harus, makanya potensi ekonomi, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Kota Surabaya ini harus dikolaborasikan gitu. Jadi saya yakin banyak yang memberikan kebaikan ya, memberikan kontribusi untuk Kota Surabaya, karena mengurusi kota dengan jumlah penduduk yang padat di masa pandemi kalau hanya ditangani oleh Pemkot saja nggak akan bisa. Sama halnya dengan penanganan COVID. Penanganan COVID di Kota Surabaya bisa dikatakan membaik pada kondisi titik sekarang ini, itu pun karena kolaborasi. Begitupun juga pemulihan ekonomi, itu pun harus dengan kolaborasi, mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Perlu diketahui bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA tahun anggaran 2022 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. KUA PPAS APBD tahun 2022. Anggaran Kesehatan, 3.221.717.488 atau 35,48%. Anggaran Pendidikan, 2.231.932.375 atau 22,56%. Berdasar Permendagri 27 tahun 2021 sudah memenuhi, untuk anggaran kesehatan minimal 10%. Namun Surabaya bisa 35%. Ini menunjukkan DPRD Kota Surabaya support bidang kesehatan yang sangat urgen pada kondisi saat ini. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.